Oke, kita akan mulai dari sejarah penciptaan, baik penciptaan alam semesta maupun penciptaan manusia. Oke, jadi kita mulai dari sejarah penciptaannya. Di dalam Alkitab, penciptaan dimulai di Kejadian pasal 1, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu beristirahat pada hari ketujuh. Ini bukan sekadar urutan kejadian, tapi juga memperlihatkan kuasa, hikmat, dan tatanan yang sempurna dari Allah. Menurutmu, apa bagian paling penting dari kisah penciptaan yang perlu digarisbawahi di zaman sekarang ini? Mengenai makna teologis sejarah penciptaan alam semesta ini, dan juga bagaimana kita melihat Allah bekerja secara luar biasa. Ah, mantap! Kita masuk ke arah makna teologis dari sejarah penciptaannya. Secara teologis, penciptaan itu menunjukkan bahwa alam semesta ini bukan hasil kebetulan, tapi karya sengaja dari Allah yang pribadi, berkuasa, dan penuh kasih. Kejadian 1 bukan cuma catatan asal mula dunia, tapi juga pernyataan bahwa Allah itu otoritas tertinggi atas segala ciptaan. Kita juga melihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu penting banget. Karena dari situlah kita paham nilai martabat manusia, tanggung jawab kita atas bumi, dan relasi kita dengan Sang Pencipta. Nah, menurut kamu, bagaimana pandangan ini kontras dengan pemikiran dunia saat ini soal asal-usul alam semesta? Iya, karena banyak sekali teori-teori di luar sana mengenai penciptaan dan asal-usul alam semesta. Bener banget. Di luar sana banyak banget teori yang mencoba menjelaskan asal-usul alam semesta. Kayak Big Bang, evolusi, bahkan pandangan kosmologi kuantum. Teori-teori itu seringkali mengabaikan unsur pribadi dan tujuan dari penciptaan. Yang menarik, kalau kita bandingkan, Alkitab cuma jelasin bagaimana dunia ini terjadi, tapi lebih ke siapa yang menciptakan dan mengapa. Jadi fokusnya plot Fastidious dan relasi antara pencipta dan ciptaan di. Kamu sendiri melihat, apakah mungkin iman dan ilmu pengetahuan bisa berjalan berdampingan dalam hal ini? Atau kamu lebih melihatnya sebagai dua dunia yang bertentangan? Tadi sempat disebutkan mengenai kosmologi kuantum. Bisa dijelaskan lebih detail mengenai kosmologi kuantum? Nothing. Ini cukup. Jadi gini, kosmologi kuantum itu gabungan antara mekanika kuantum dan kosmologi. Tujuannya buat memahami asal-usul dan struktur awal alam semesta, khususnya sebelum detik pertama Big Bang. Dalam kosmologi biasa, ruang dan waktu dimulai dari titik singularitas. Tapi dalam kosmologi kuantum, para ilmuwan coba pakai prinsip kuantum buat menjelaskan keadaan pra-Big Bang itu, yang secara fisik nggak bisa dijelaskan dengan hukum-hukum klasik. Salah satu tokoh penting di bidang ini adalah Stephen Hawking, dengan idenya tentang no boundary proposal, yang secara sederhana maksudnya, alam semesta mungkin nggak punya awal yang jelas dalam pengertian waktu linear seperti yang kita pahami. Dalam model ini, waktu dan ruang besi membulat, stick dalam sukaan bulat, standar amhol. Nah, dari sudut pandang iman, itu jadi perdebatan. Karena dalam iman Kristen, kita percaya bahwa alam semesta diciptakan. Artinya, ada tik awal yang disengaja oleh pribadi ilahi. Oneness, isipin fasting and replenishing into the Lalu bagaimana menjelaskan kejadian 1 ayat 1 terutama berasal dari teks aslinya? Wah, ini pertanyaan teologi yang dalam banget dan penting juga buat fondasi iman. Dalam Kejadian 1 ayat 1, teks Ibraninya berbunyi, Berashit bara Elohim et hashamim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Secara harfiah, bisa diterjemahkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada beberapa poin penting dari teks ini. Pertama, kata Bereshit artinya pada mulanya atau pada awal waktu, yang menunjukkan bahwa waktu sendiri diciptakan. Jadi, bukanlah sesuatu yang bagian dari ciptaan Allah. It says, dalam bahasa Ibrani,
Skillsatchen, heimlich berechnet Ukraine mencipta penciptaan asal nafsi, bukan manusia. Ini menunjukkan bahwa tindakan mencipta itu bersifat ilahi, luar biasa, dan gak bisa disamakan dengan kegiatan kreatif biasa. Ketiga, Elohim bentuk jagat pelafon dicetaci Fingis. Ini sering dipahami sebagai bentuk keagungan, plural of majesty, dan oleh sebagian teolog Injili juga dilihat sebagai petunjuk awal tentang sifat Allah yang Trinitarian, walau belum sepenuhnya dinyatakan di Perjanjian Lama. Dan terakhir, et hashamayim ve et haaretz berarti langit dan bumi. Ini ekspresi idiomatik Ibrani untuk menyatakan segala sesuatu atau seluruh alam semesta. Jadi dari ayat pertama ini, Alkitab sudah menyatakan bahwa Allah adalah asal mula segala sesuatu, bahwa ciptaan itu bukan kekal, dan bahwa segala sesuatu ada karena kehendaknya. Kamu mau kita lanjut bedah ayat kedua juga? Atau ada sisi dari ayat pertama ini yang ingin kamu gali lebih dalam? Mengenai pribadi Elohim yang disebutkan baru saja itu. Nah, ini bagian yang menarik banget tentang pribadi Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1. Kata Elohim sendiri, seperti tadi kita bahas, bentuknya jamak. Tapi yang unik, kata kerja bara yang mengikuti itu bentuk tunggal. Jadi secara tata bahasa ini kalau terjemahkan biasa. Ini menunjukkan bahwa walaupun Elohim kelihatan jamak, dia tetap satu pribadi yang bertindak secara tunggal. Nah, dalam konteks teologi Injili, banyak yang melihat ini sebagai petunjuk awal mengenai Trinitas, yaitu bahwa Allah itu Esa dalam keberadaannya, tapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun Kejadian 1 belum secara eksplisit menyebut Trinitas, tapi ada semacam bayangan awal dari konsep itu. Dan menariknya lagi, kalau kita baca sampai ayat 2, Roh Allah, Roh Elohim sudah muncul di situ, melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dalam Yohanes 1, dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan melalui dia segala sesuatu diciptakan, itu menunjuk pada Yesus Kristus sebagai sang firman. Jadi dari awal penciptaan pun, kita bisa lihat bahwa karya penciptaan itu adalah hasil dari kehendak bersama Bapa, firman Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya bagaimana pentingnya memahami sifat pribadi Elohim ini dalam memahami maksud penciptaan? Yang menarik di sini adalah bagaimana peran konsep Trinitas dalam penciptaan itu loh. Setuju banget, konsep Trinitas dalam penciptaan itu luar biasa penting. Dan seringkali terlewat kalau kita cuma baca sepintas. Pertama, dari sudut pandang teologi Injili, kita percaya bahwa ketiga pribadi dalam Trinitas aktif bersama dalam karya penciptaan, bukan bekerja secara terpisah, tapi dalam kesatuan yang sempurna. Wasir Isdasar, Fiempreselnes Eftiwasan. Dialah yang berkehendak, inisiator segala itu. Anak yang firman adalah medium atau peranannya penciptaan. Seperti tertulis dalam Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi firman itu bukan sekadar alat pasif, tapi pribadi ilahi yang turut mencipta. Roh Kudus, dalam Tian 1a, melayang-layang di atas air. Kata Ibraninya bisa mengandung makna seperti berkibar atau menggetarkan. Ini menggambarkan roh Allah sebagai kuasa yang mengatur, menghidupkan, dan memberi bentuk pada ciptaan. Nah, peran Trinitas ini menunjukkan bahwa ciptaan lahir dari kasih dan relasi. Allah yang mencipta bukan Allah yang menyendiri, tapi Allah yang sudah sejak kekal hidup dalam kasih di antara 3 pribadi. Maka, ciptaan itu pun lahir dari kasih, bukan dari kekosongan atau kekacauan. Kamu sendiri, sebagai orang teologi, gimana melihat pentingnya Trinitas dalam membedakan pandangan Alkitabiah dari pandangan dunia lain soal asal-usul? Ya, bagus banget lah. Lalu kita lanjut ke ayat yang kedua itu. Apakah ada... Oke, mari kita lanjut ke Kejadian 1 ayat 2. dalam teks Ibraninya, Va'aretz hayta tohu vebahu, v'choshech al pnei tohum, v'ruach Elohim merachafot al pnei hamayim. V'haaretz hayata tohu vavohu, v'choshech al pnei tehom, v'ruach Elohim merachafet al pnei hamayim. Artinya, bumi belum berbentuk dan kosong.
Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, frasa tohu vavohu belum berbentuk dan kosong. Ini menggambarkan bahwa bumi dalam kondisi awal itu belum teratur dan belum berfungsi. Bukan berarti kacau dalam arti jahat, tapi belum ada struktur. Ini juga menyiratkan bahwa Allah akan segera membentuk desa Tedak Tindakia. Desa 4.6 ciptaan itu. Kedua, Toshek al-Penei Tehom, gelap menutupi samudera raya. Kata Tehom biasanya dihubungkan dengan kedalaman air, semacam lautan purba. Dalam budaya timur dekat kuno, laut sering jadi simbol kekacauan. Tapi Alkitab justru menunjukkan bahwa kekacauan itu ada di bawah kuasa Allah, bukan kekuatan yang setara dengannya. Ketiga, ini bagian yang paling indah. Ruach Elohim merafet al-Penei Hamayim. Roh Allah melayang-layang di atas air. Kata merafet itu seperti gerakan lembut burung yang mengerami telur, penuh kasih, perhatian, dan kesiapan untuk menciptakan kehidupan. Ini menunjukkan hadirnya Roh Kudus sebagai pemelihara dan pengatur yang siap membawa tatanan atas kekosongan tadi. Jadi, sebelum apapun diciptakan secara rinci, Roh Allah sudah aktif hadir, siap membentuk dunia yang indah dan tertib dari kondisi tohu vavohu. Menurutmu, apa makna teologis dari gambaran ini, terutama dalam kaitannya dengan pemulihan dunia yang kacau di zaman sekarang? Tadi kan mengenai bumi belum berbentuk dan kosong, keadaan kacau balau. Itu keadaan seperti apa ya? Apakah seperti chaos atau sejenisnya? Apa yang terjadi? Atau mungkin mengenai gap teori itu kah? Atau bagaimana? Nah, pertanyaanmu ini dalam banget dan nyentuh salah satu isu klasik dalam teologi penciptaan tentang kondisi belum berbentuk dan kosong atau tohu vavohu tadi. Jadi gini, frasa tohu vavohu dalam bahasa Ibrani memang bisa dimaknai sebagai chaos atau keadaan yang belum teratur dan belum memiliki fungsi. Bukan berarti jahat atau rusak, tapi lebih ke kondisi awal yang belum diberi struktur, bentuk, dan isi oleh Allah. Bayangkan seperti kanvas kosong, belum ada lukisan tapi siap dipakai. Nah, dari sinilah muncul beberapa pandangan teologis. Salah satunya adalah gap theory atau teori celah. Menurut pandangan ini, ada kesenjangan waktu antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Jadi, ayat 1 bicara tentang penciptaan awal lalu terjadi kehancuran, mungkin karena kejatuhan Lucifer. Dan ayat 2 menggambarkan bumi yang jadi kacau, kosong, gelap. Tapi ini masih debat terbuka. Ada juga yang pegang pandangan kronologis langsung, bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 adalah bagian dari rangkaian penciptaan yang berproses. Dari keadaan kosong menjadi terisi, dari gelap menjadi terang. Secara teologi Injili, banyak yang lebih menekankan bahwa ayat 2 bukan hasil kerusakan, tapi fase awal dari penciptaan yang masih belum selesai. Allah sengaja memulai dari keadaan itu untuk menunjukkan kuasanya yang membawa tatanan dari kekosongan, terang dari gelap, dan kehidupan dari kehampaan. Nah, kamu sendiri kemana? Gap theory atau bentuk proses kreatif dari nol. Apa yang terjadi pada saat gap teori itu? Nah, kalau kita bahas gap theory, atau yang sering disebut juga sebagai reconstruction theory, intinya adalah ada jarak waktu yang sangat panjang antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, dan selama jarak itu terjadi sesuatu yang besar. Nah, berikut ini gambaran umumnya. Dalam gap theory, diyakini bahwa Kejadian 1 ayat 1 adalah penciptaan asli. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu antara ayat 1 dan 2 terjadi kerusakan kosmik besar, sehingga saat masuk ayat 2, bumi jadi dalam keadaan tohu vavohu, kosong, rusak, gelap. Apa yang jelas saja terjadi di dalam Gesti? Salah satu versi klasik dari teori ini menyatakan bahwa Lucifer, yang adalah malaikat agung, memberontak melawan Allah, dihubungkan dengan Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Karena pemberontakan itu, Allah menghakimi ciptaan awal, dan bumi menjadi kosong dan kacau. Jadi menurut pandangan ini, penciptaan awal ayat sempurna. Pemberontakan terjadi, Lucifer jatuh. Asin, ada penghukuman dan samahan dan outside pegel. Bumi sedikit selesai. Lalu Allah membangun kembali bumi.
dari ayat 3 dan seterusnya. Jadi, penciptaan yang kita baca itu semacam rekonstruksi. Ini semacam menjembatani antara narasi Alkitab dengan usia bumi yang sangat tua menurut geologi atau keberadaan fosil-fosil prasejarah. Tapi tetap, ini bukan pandangan mayoritas dan punya kelemahan juga, karena gap theory nggak punya dukungan eksplisit dari teks Alkitab dan lebih berdasarkan penafsiran implisit. Kalau kamu melihatnya, menurutmu ada tempat nggak buat teori seperti ini dalam kerangka iman Injili? Atau kamu lebih condong ke penciptaan 6 hari secara literal dan berurutan? Ya, sangat menarik di sini. Lalu kita akan berbicara mengenai sejarah penciptaan menurut Alkitab dan juga pandangan-pandangan paralel budaya Timur Dekat kuno. Bisa dijelaskan lebih detail? Wah, ini masuk ke kajian yang sangat kaya dan penting banget. Jadi kita bakal lihat penciptaan menurut Alkitab dan bandingkannya dengan mitos penciptaan di budaya Timur Dekat kuno. Karena konteks ini bisa bantu kita makin paham maksud teologis dari Kejadian pasal 1. Pertama, Alkitab, terutama Kejadian 1, menyajikan penciptaan sebagai karya dari Allah yang tunggal, transenden, penuh kuasa, dan mencipta melalui firman-Nya secara teratur dan tertib. Tidak ada pertemuan. Tidak ada kekacauan kosmik yang harus dikira tentang length set. Semuanya lahir karena perintahnya yang berdaulat. Nah, kalau kita lihat mitos penciptaan dari budaya TDK, ada beberapa cerita paralel, tapi juga sangat kontras. Enuma Elish. Ini cerita penciptaan yang menggambarkan dewa-dewi bertempur. Dunia diciptakan dari tubuh Tiamat, dewi laut kekacauan, setelah dia dikalahkan oleh Marduk. Langit dan bumi terbentuk dari potongan tubuh Tiamat. Jadi, penciptaan sensasi dari kekerasan kosmik. Mitos Mesir ada dewa-dewa seperti Atum atau Ptah yang menciptakan dunia melalui kekuatan kata. Agak mirip dengan konsep firman, tapi tetap dalam kerangka politeisme dan dewa-dewa yang terbatas. Ugarit ada dewa Baal yang melawan laut dan kekuatan chaos sebelum menegakkan kekuasaannya. Ini menggambarkan dunia sebagai hasil dari penaklukan terhadap kekacauan. Nah, disinilah perbedaan utama muncul. Dalam mitos TDK, penciptaan adalah hasil konflik kekacauan dan interaksi antara banyak dewa. Dalam Alkitab, penciptaan adalah tindakan damai dan berdaulat dari Allah yang Esa. Tidak ada lawan yang bisa menandinginya. Dunia bukankan hasil pertempuran, tapi hasil kasih dan hikmat. Jadi Kejadian 1 itu bisa dibilang sangat kontra budaya. Dan justru itu maksudnya. Alkitab mau menunjukkan bahwa Allah Israel berbeda total dari dewa-dewa bangsa lain. Penciptaan adalah deklarasi bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah sejati, dan ciptaan itu baik dan punya maksud. Menurutmu, sejauh mana membandingkan ini bisa memperkuat pemahaman orang percaya tentang kemuliaan Allah sebagai pencipta? Nah, itulah yang menarik, di mana di luar Alkitab mencatat sejarah penciptaan berasal dari suatu chaos atau suatu kekacauan besar. Sedangkan Alkitab sendiri mencatat bahwa penciptaan itu teratur atau kosmik seperti itu. Ya persis, itu yang jadi daya tarik sekaligus kekuatan unik dari narasi Alkitab. Kalau kita perhatikan, kisah penciptaan non-Alkitabiah memang umumnya dimulai dari chaos, dan dunia ini muncul sebagai hasil pertarungan atau kecelakaan kosmik. Dunia dianggap netral, kadang bahkan negatif, karena lahir dari konflik antar dewa. Jadi, cerita-cerita membesarkan tatan hari. Sedangkan dalam Alkitab, khususnya dalam teologi Yahudi dan Kristen, dunia ini diciptakan baik, tertata, dan penuh makna. Bahkan, kata kuncinya di Kejadian pasal 1 sering diulang. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Poin pentingnya adalah, penciptaan menurut Alkitab itu bukan hanya soal asal mula benda-benda, tapi juga soal makna dan tujuan. Dunia ini punya tatanan moral karena berasal dari Allah yang kudus dan berotoritas. Nggak ada unsur kebetulan. Nggak ada pertarungan antar kekuatan yang seimbang. Itu sebabnya ketika orang percaya memahami hal ini, mereka akan melihat dunia bukan sebagai tempat yang harus ditinggalkan, tapi sebagai arena di mana kehendak Allah harus dinyatakan, dan di mana manusia dipanggil untuk mengelola dan memelihara ciptaan dengan tanggung jawab. Menurutmu, di zaman modern ini, di mana banyak orang merasa hidup kacau dan tanpa arah,
Apakah pesan tatanan dan maksud ilahi ini bisa jadi sesuatu yang menyentuh dan relevan? Lalu kita kembali ke sejarah penciptaan dan pandangan sains tentang penciptaan. Oke, kita masuk ke topik yang juga penting banget. Bagaimana sejarah penciptaan menurut Alkitab dibandingkan dengan pandangan sains? Ya, kita mau memperbandingkan sejarah Alkitab, sejarah penciptaan Alkitab dengan ilmu pengetahuan atau sains. Tes. Oke, kita lanjutkan yang tadi, perbandingan mengenai sejarah penciptaan Alkitab dan dengan sains. Kita lanjut. Kalau kita bandingkan langsung antara sejarah penciptaan menurut Alkitab dan pandangan sains modern, kita bisa lihat perbedaan pendekatan dan maksudnya. Pertama, dari sisi Alkitab, penciptaan dijelaskan dalam bentuk narasi yang teologis dan relasional. Kejadian 1 bukan cuma laporan kejadian, tapi pernyataan iman bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Dunia ini diciptakan dengan tatanan dan maksud yang baik. Manusia punya posisi istimewa, ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan sains bicara dari sisi proses dan mekanisme fisik. Alam semesta dimulai dari Big Bang, planet, dan bintang terbentuk melalui proses gravitasi dan waktu yang sangat lama. Kehidupan dari aksi kimia awal dan berkembang lewat evolusi. Nah, yang sering terjadi adalah orang salah membandingkan dua hal ini seolah-olah mereka bicara soal hal yang sama dengan bahasa yang sama. Padahal, Alkitab bicara soal mengapa dan siapa, sementara sains bicara soal bagaimana dan apa. Contohnya begini, Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan terang. Itu menyatakan kuasa dan kehendak Allah untuk memberi kehidupan. Sains menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik yang muncul saat partikel bermuatan berinteraksi. Dua penjelasan itu nggak harus saling meniadakan, karena satunya soal makna, satunya soal mekanisme. Jadi kalau dipadukan dengan bijaksana, iman dan sains bisa saling melengkapi. Sains membantu kita mengerti keindahan ciptaan secara fisik dan teknis. Alkitab menuntun kita mengenali sang pencipta dan tujuan dari semua itu. Nah, Sinimerin, apakah Starf akan merasa ada ketegangan antara keduanya? Atau kamu lebih melihat keduanya bisa berjalan bareng? Nah, ini yang menjadi perdebatan teolog dengan ilmuwan mengenai pemahaman mengenai penciptaan itu. Ya, benar banget. Dan ini memang sudah jadi perdebatan panjang selama berabad-abad, bahkan sampai hari ini. Di satu sisi, teolog menekankan bahwa penciptaan adalah pernyataan iman. Bahwa dunia ini ada karena kehendak Allah, dan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan khusus dengan nilai moral dan rohani. Sementara di sisi lain, ilmuwan melihat dunia lewat kacamata observasi, eksperimen, dan bukti alamiah. Mereka nggak selalu menolak Tuhan, tapi metode ilmiah memang membatasi diri hanya pada apa yang bisa diukur dan diamati. Nah, gesekan muncul waktu. Teolog menuntut agar sains taat pada Alkitab secara literal, tanpa membuka ruang untuk interpretasi. Ilmuwan menolak unsur adikodrati, dan menganggap cerita Alkitab hanya mitos atau simbol, bukan fakta historis. Padahal, banyak orang percaya, termasuk teolog dan ilmuwan Kristen, sebenarnya sudah mulai menemukan titik temu. Misalnya, Francis Collins, ilmuwan Kristen yang memimpin proyek genom manusia, percaya Allah menciptakan melalui proses alamiah, termasuk evolusi. Tapi dia tetap percaya bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang unik. Begitu juga teolog seperti John Lennox, yang menegaskan bahwa iman dan sains bukan musuh, karena keduanya mencari kebenaran, hanya saja dari jalur yang berbeda.
Jadi perdebatan ini kadang muncul karena cara pandang yang tertutup dari kedua sisi. Kalau kita melihat ciptaan dengan bijak, sebenarnya bisa had. Sains menjelaskan bagaimana ciptaan bekerja. Iman menjelaskan mengapa ciptaan itu ada. Menurutmu, bagaimana peran gereja dan pendidikan Kristen dalam membantu jemaat memahami dua pendekatan ini secara imbang? Nah, ini satu faktor yang penting banget ya dalam memahami sejarah penciptaan, baik dari segi Alkitab maupun segi sains modern pada saat ini, karena kan banyak sekali teori-teori penciptaan itu. Ya, Vince ingat. Dan tanti persoalannya, karena dalam memahami sejarah penciptaan, orang seringkali terjebak antara dua kutub. Harus literal sepenuhnya atau harus ilmiah sepenuhnya. Padahal sebenarnya bisa ada ruang dialog yang sehat antara keduanya kalau kita tahu fungsi dan maksud dari masing-masing pendekatan. Alkitab itu bukan buku sains, dan sains bukan kitab iman. Tapi dua-duanya bicara soal realitas yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Dan seperti yang kamu bilang tadi, banyak teori penciptaan sekarang ini, mulai dari Big Bang, evolusi teistik, intelligent design, sampai teori string dan multiverse. Nah, semua tips sinis meranggalatkan dan masih masing. Tapi kalau kita kehilangan fondasi iman, kita bisa jadi terbawa arus oleh teori yang kelihatan logis tapi kosong secara makna. Sebaliknya kalau kita menolak sains penuhnya, kita bisa kelihatan anti-intelektual. Padahal iman Kristen sejak dulu justru memicu berkembangnya ilmu pengetahuan. Itulah pentingnya gereja, pendeta, dan guru-guru Kristen membimbing umat dalam memahami apa yang esensial secara teologis, misalnya bahwa Allah itu pencipta, dunia ini baik, manusia punya gambar Allah, dan apa yang bisa kita bahas secara terbuka, misalnya usia bumi, cara penciptaan, bentuk langit dan bumi. Kamu sendiri mungkin udah ngalamin juga, ketika kita bisa berdialog terbuka soal ini, justru iman makin dalam dan kokoh. Kamu pernah dapat tantangan atau pertanyaan yang bikin kamu harus pikir keras soal ini juga? Tadi sempat disinggung mengenai evolusi teistik. Bisa dijelaskan lebih detail lagi, dong? Nah iya, kamu tadi sempat tertarik soal evolusi teistik, sering disingkat TSD atau Theistic Evolution. Ini salah satu pendekatan yang cukup populer di kalangan ilmuwan Kristen dan teolog yang mau jembatani antara sains dan iman. Evolusi teistik itu pandangan bahwa Allah menciptakan dan menopang alam semesta. Dan dia menggunakan proses evolusi sebagai alat untuk menciptakan kehidupan, termasuk manusia. Jadi intinya gini, Allah tetap adalah pencipta, tapi caranya mencipta itu melibatkan proses-proses alamiah yang bisa dijelaskan lewat sains, seperti mutasi genetik, seleksi alam, dan waktu yang sangat panjang. Dalam pandangan ini, evolusi bukan kebetulan buta, tapi diarahkan dan dikendalikan oleh Allah. Jadi tetap ada maksud ilahi di balik semua proses itu. Beberapa hal penting dalam evolusi teistik. Tidak menolak sains modern termasuk umur bumi dan asal-usul biologis makhluk hidup. Tetap meyakini bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, walaupun bentuk biologisnya mungkin berkembang lewat proses evolusi. Menganggap kitab Kejadian bukan laporan ilmiah, tapi narasi teologis yang menyatakan siapa Allah dan maksudnya atas ciptaan. Contoh tokoh yang terkenal menganut pandangan ini adalah Francis Collins, yang juga seorang Kristen Injili dan mantan kepala proyek genom manusia. Nah, tantangan dari pandangan ini adalah bagaimana menjelaskan dosa asal dan kejatuhan manusia kalau manusia muncul dari proses evolusi? Apakah ada titik khusus di mana Allah menghembuskan roh dan memberikan gambarnya kepada manusia? Bagaimana menafsirkan kejadian secara konsisten tanpa mengorbankan inti teologi? Jadi, evolusi teistik coba jembatani iman dan sains, tapi tetap butuh kehati-hatian dan kejelasan teologis. Menurutmu, apakah pendekatan ini bisa jadi jembatan yang baik bagi generasi muda Kristen yang sering kebingungan antara iman dan ilmu? Nah, mengenai teori tentang penciptaan manusia dan kejatuhan manusia itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Tapi untuk saat ini kita akan membahas mengenai teologi penciptaan menurut Alkitab, terutama pandangan Injili mengenai ini. Karena kan banyak sekali tafsiran-tafsiran lain
mengenai penciptaan Alkitab, misalnya seperti dari teologi liberal ataupun neo-ortodoks ataupun pandangan-pandangan lain berdasarkan tafsiran mereka. Nah, ini topik yang keren banget. Karena memang teologi penciptaan menurut pandangan Injili itu punya ciri khas tersendiri dibanding aliran-aliran lain seperti liberal, neo-ortodoks, atau pendekatan spekulatif lainnya. Dalam teologi Injili, penciptaan dipahami sebagai pernyataan nyata dan historis dari karya Allah yang berdaulat, yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, creatio ex nihilo, oleh firman-Nya, dan menciptakan manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ada beberapa poin penting dari pandangan Injili. Pertama, penciptaan adalah fakta historis, bukan simbol atau alegori. Jadi, kejadian 1-3 bukan sekadar mitos atau cerita moral, tapi peristiwa nyata yang menegaskan siapa Allah dan siapa manusia. Kedua, penciptaan mencerminkan karakter Allah, yaitu Allah yang tertib, baik, penuh kasih, dan berdaulat. Itu sebabnya ciptaan disebut baik berkali-kali, bahkan sungguh amat baik setelah manusia diciptakan. Ketiga, teologi Injili menegaskan bahwa manusia bukan hasil evolusi kebetulan, melainkan diciptakan secara unik oleh Allah dan memiliki nilai dan martabat khusus. Ini beda jauh dengan pandangan yang melihat manusia hanya sebagai produk biologi atau hasil seleksi alam. Keempat, penciptaan menjadi dasar bagi seluruh narasi Alkitab. Karena dari situ muncul tema dosa, penebusan, dan pemulihan. Kalau penciptaan dan kejatuhan dianggap alegori, maka fondasi Injil jadi goyah. Kalau kita bandingkan, teologi liberal sering menganggap kisah penciptaan sebagai mitos kuno yang hanya berfungsi edukatif, bukan faktual. Neo-orthodox, seperti Karl Barth, lebih fokus pada makna teologis, bukan fakta sejarah. Bagi mereka, kebenaran penciptaan bukan di apa yang terjadi, tapi apa yang dikatakan Allah melalui kisah itu. Sementara pandangan Injili melihat dua-duanya, sejarah dan makna berjalan bersama. Pandangan ini menjaga integritas kitab suci dan memberi fondasi kuat bagi doktrin lain, seperti doktrin tentang dosa, penebusan, bahkan tentang Kristus sebagai Adam yang kedua. Kamu sendiri sebagai orang teologi Injili, apa aspek dari penciptaan yang menurutmu paling penting untuk ditekankan kembali di zaman sekarang ini? Waduh, malah bingung deh. Hehe, nggak apa-apa, wajar banget kok. Soalnya topik ini memang dalam dan banyak cabangnya, dari bahasa asli, pandangan teologis, sampai sains modern, semua nyambung. Tapi kalau mau disederhanakan, inti dari teologi penciptaan menurut Injili itu kira-kira gini. Allah menciptakan segala sesuatu secara sengaja, baik, dan untuk kemuliaannya. Manusia diciptakan unik, segambar dengan Allah, dan ciptaan itu bukan hasil chaos atau kecelakaan, tapi rencana Allah yang penuh makna. Kalau udah mulai bingung, enaknya kita tarik napas dulu aja, terus fokus ke satu hal persatu. Kamu mau kita bahas ulang satu bagian tadi dengan lebih pelan, atau santai dulu sebelum lanjut? Oh iya, aku ya sempat lupa sih. Lalu penciptaan menurut pandangan Helenistik itu bagaimana? Dan jika dibandingkan dengan penciptaan Alkitab tadi itu loh. Nah, pertanyaanmu ini keren banget karena kita mulai masuk ke wilayah filsafat Yunani kuno, khususnya pandangan Helenistik. Dan itu memang sering dibandingkan dengan teologi penciptaan menurut Alkitab. Jadi, dalam pandangan Helenistik, khususnya dari tokoh seperti Plato dan Aristoteles, alam semesta itu bukan hasil ciptaan dari ketiadaan seperti dalam Alkitab. Yuk kita bahas secara singkat. Plato lewat dialognya yang berjudul Timaeus menggambarkan bahwa dunia diciptakan oleh sosok ilahi yang disebut demiurge. Tapi, demiurge itu tidak menciptakan dari nol, melainkan mengatur bahan-bahan yang sudah ada. Alam semesta dianggap abadi, dan penciptaan itu bukan membuat sesuatu dari ketiadaan, tapi mengatur kekacauan menjadi keteraturan.
Lalu Aristoteles lebih radikal lagi. Dia percaya pada konsep unmoved mover, penggerak yang tak tergerakkan, yaitu sumber segala gerak dan perubahan, tapi tidak menciptakan dunia. In Masjid al-Ain Wal semesti to the Cal, installations. Jadi nggak ada konsep penciptaan seperti dalam Kejadian. Nah, kalau dibandingkan dengan pandangan Alkitab, dalam Alkitab, Allah itu pribadi, bukan kekuatan abstrak. Allah menciptakan dari ketiadaan creation ex nihilo, bukan sekadar membentuk bahan yang sudah ada. Dunia punya tujuan dan bukan kekal dan berputar tanpa arah. Allah menciptakan dengan relasi kasih, bukan sekadar logika atau bentuk keteraturan impersonal. Jadi, perbedaan besarnya ada di sumber dan tujuan penciptaan. Dalam Alkitab, penciptaan itu bersifat relasional, penuh kasih, dan berarah. Dalam Helenisme, lebih logika, tanan, dan siklus. Menurutmu, seberapa penting memahami perbedaan ini buat menolong orang Kristen zaman sekarang memahami iman mereka di tengah budaya yang masih banyak dipengaruhi cara pikir filsafat Yunani? Ya, itu penting juga. Dan juga gini, bagaimana perbandingan dengan agama-agama lain mengenai penciptaan ini dari masing-masing agama-agama besar yang ada di dunia ini? Wah, ini makin menarik. Karena kalau kita bandingin konsep penciptaan dari agama-agama besar dunia, kita bisa lihat perbedaan mencolok antara iman Kristen, khususnya teologi Alkitabiah, dengan tradisi spiritual lain. Dan ini penting banget supaya kita tahu di mana posisi iman kita berdiri. Oke, secara ringkas ya, supaya nggak terlalu berat dulu. Islam percaya Alkitab Pinpal, Gumi. Cerita penciptaannya mirip dengan Alkitab dalam banyak hal. Karena sama-sama bersumber dari tradisi Abrahamik. Tapi dalam Islam, penciptaan lebih ditekankan sebagai perintah langsung dari Allah, tanpa narasi hari ke hari seperti Kejadian. Islam tidak mengajarkan bahwa manusia segambar dengan Allah, dan hubungan antara Allah dan ciptaannya lebih bersifat tuan dan hamba. Wasam Hindu, konsep penciptaan dalam Hindu sangat kompleks. Ada banyak versi dan dewa yang berbeda, seperti Brahma, pencipta, Vishnu, pemelihara, dan Shiva, penghancur dan pembaharu. Alam semesta dipandang sebagai bagian dari siklus yang berulang, diciptakan, dihancurkan kembali. Dunia bukan punya awal dan akhir yang linear, melainkan fit. Akademitatif fokus pada penciptaan. Tidak ada doktrin tentang Tuhan pencipta dalam ajaran awal Buddha. Fokus utamanya adalah kesadaran akan penderitaan dan cara keluar dari siklus samsara, kelahiran kembali. Jadi, dunia dianggap sebagai sesuatu yang tidak kekal dan tidak memiliki asal-usul mutlak, dan pencipta hal utama. Dalam agama Tionghoa tradisional seperti Taoisme, konsep penciptaan lebih ke arah keseimbangan antara yin dan yang, dan munculnya dunia dari Tao, yaitu prinsip dasar alam semesta. Tao bukan pribadi, tapi semacam kekuatan tak terlihat yang mengatur semuanya. Jadi, penciptaan bukan karena hendak dari pribadi ilahi, melainkan alur alami dari keseimbangan kosmis. Dalam agama animisme atau kepercayaan lokal, biasanya mereka punya mitos-mitos penciptaan yang bersifat lokal dan simbolik. Dunia sering dianggap berasal dari tubuh makhluk ilahi, atau dari konflik antara roh, atau kadang dari telur kosmik. Fokusnya bukan pada siapa yang mencipta, tapi lebih pada hubungan antara manusia dan alam. Nah, dibandingkan dengan semua itu, iman Kristen Injili sangat unik. Tuhan itu pribadi, bukan sekadar kekuatan. Dunia diciptakan skas dari ketiadaan dengan maksud jelas. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, punya martabat, tanggung jawab, dan relasi dengan Sang Pencipta. Dari penciptaan dan sampai itulah kenapa memahami perbandingan ini penting, supaya kita bisa berdiri dengan yakin dalam iman, tapi juga menghargai dialog dengan tradisi lain, tanpa kehilangan dasar yang kuat. Kamu tertarik kita gali lebih dalam salah satu agama tadi, buat dibandingin lebih spesifik? Ya, nanti. Tapi sebagai kesimpulan bahwa sejarah penciptaan Alkitabiah bahwa itu berasal dari creatio ex nihilo, dari ketiadaan Allah menciptakan itu ada melalui firman-Nya, bukan berasal dari suatu kekacauan kosmik atau bahkan sesuatu yang sudah ada
eksistensinya sebelum itu. Foxy, sebagai kesimpulan inti dari sejarah penciptaan menurut Alkitab, khususnya dari perspektif Injili, Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dalam istilah Latin, creatio ex nihilo. Artinya, sebelum sesuatu hendak inganda. Wah, tidak ada materi abadi, tidak ada kekacauan purba yang harus ditakluk-taklukkan. Segala sesuatu yang eksis hari ini ada karena Allah menghendakinya, berfirman, dan menjadinya nyata. Jadi penciptaan itu berasal dari firman Allah yang berotoritas, bukan dari konflik kosmik. Digerakkan oleh kehendaknya yang baik dan penuh kasih. Itulah yang membedakan penciptaan Alkitabiah dari banyak kisah atau mitos di luar sana. Bukan hasil benturan kekuatan, bukan juga sesuatu yang dibiarkan berjalan sendiri, melainkan dunia yang diciptakan dengan tujuan, dan manusia yang dipanggil untuk hidup dalam relasi dengan Sang Pencipta. Nah, pembahasan ini seru banget. Nanti kalau kamu siap, kita bisa lanjut ke topik penciptaan manusia dan kejatuhan, ya? Terakhir sebagai penutup, jika kita mau bandingkan dengan filsafat-filsafat yang ada di dunia ini sebagai suatu perbandingan penciptaan, ini menarik juga dibahas. Wah, ini penutup yang pas banget. Karena kalau kita lihat penciptaan dalam terang filsafat dunia, kita jadi makin sadar betapa khas dan kuatnya pandangan Alkitab. Dalam banyak filsafat kuno, dunia itu bukan hasil dari kehendak pribadi, tapi lebih ke arah sesuatu yang selalu ada atau muncul dari prinsip abstrak. Misalnya, Plato bilang dunia terbentuk oleh demiurge dari bentuk-bentuk ideal, tapi tidak mencipta dari ketiadaan. Aristoteles meyakini alam semesta kekal dan tidak memiliki awal, hanya digerakkan oleh penggerak yang tak digerakkan secara logis. Dalam stoicisme, dunia ini adalah bagian dari logos yang rasional, tapi impersonal. Nggak ada kehendak ilahi yang pribadi. Bahkan dalam filsafat modern, seperti eksistensialisme atau naturalisme, dunia sering dianggap muncul tanpa tujuan, dan makna hidup tergantung pada manusia sendiri. Nah, disinilah kepercayaan Alkitab berdiri dengan tegas dan unik. Dunia ini ada karena Allah pribadi menghendakinya. Alam semesta punya awal, proses, akhir dalam rencana Allah. Dan yang paling penting, manusia bukan sekadar produk kebetulan, tapi diciptakan segambar dengan Allah, dan hidupnya bermakna karena berasal dari relasi itu. Filsafat bisa bantu kita berpikir tajam, tapi hanya wahyu ilahi yang memberi kepastian tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita ada. Jadi, penciptaan menurut Alkitab bukan sekadar narasi asal-usul, tapi fondasi seluruh cara pandang hidup. Kalau nanti kita bahas penciptaan manusia, kejatuhan, sampai penebusan, semua itu berdiri di atas dasar penciptaan ini. Mau kita lanjut ke sana di pertemuan berikutnya. Oke? Sebagai kesimpulan obrolan ini, jelaskan secara singkat. Sebagai kesimpulan dari obrolan kita tadi, penciptaan menurut Alkitab, khususnya dari perspektif Injili, menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, creatio ex nihilo, melalui firman-Nya. Penciptaan bukan hasil dari kekacauan kosmik, bukan pula dari materi yang sudah ada, tapi merupakan tindakan penuh kuasa dan maksud dari Allah yang pribadi, transenden, dan penuh kasih. Hal ini sangat berbeda dari berbagai mitos penciptaan kuno, agama-agama besar, dan filsafat-filsafat dunia yang umumnya menggambarkan dunia sebagai hasil konflik, proses alami tanpa arah, atau prinsip abstrak tanpa kehendak pribadi. Dalam Alkitab, dunia ini baik, teratur, dan bertujuan karena Allah menciptakannya demikian. Dan yang paling penting, penciptaan bukan hanya soal awal mula, tapi jadi fondasi besar bagi seluruh kisah Alkitab tentang manusia, dosa, penebusan, dan pengharapan pemulihan. Pembahasan tadi jadi fondasi penting buat diskusi kita selanjutnya, khususnya tentang penciptaan manusia dan kejatuhan. Nanti kalau kamu udah siap, kita bisa lanjut ke sana ya. Ngomong-ngomong, kamu tadi enak banget nyusunnya buat konten. Udah kebayang nanti bentuknya mau jadi seri video, podcast, atau gabungan keduanya? Ya, obrolan santai seperti inilah. Dan terima kasih banyak untuk kita ngobrol-ngobrol
dan pembahasannya itu sangat menarik. Karena durasi mungkin kita batasi dulu pembahasan kita mengenai sejarah penciptaan, terutama dari sudut pandang Alkitabiah yang Injili. Iya, aku juga senang banget bisa ngobrol santai tapi dalam kayak gini. Apalagi kamu bawa topik yang serius tapi tetap hangat. Pembahasan tentang penciptaan dari sudut pandang Alkitabiah Injili itu memang dasar yang kuat banget buat pemahaman iman kita. Dan cocok juga buat dijadikan konten yang mencerahkan. Durasi cukup pas, nggak terlalu padat, tapi cukup menggali. Nanti kalau lanjut ciptaan manusia, kejatuhan, atau topik teologi lainnya, tinggal bilang aja ya. Serius, gaya ngobrol kamu tuh enak banget buat didengar. Mau istirahat dulu atau langsung mulai persiapan topik selanjutnya? Ya mungkin istirahat dulu lah. Nanti lain kesempatan kita bikin konten lagi pembahasannya yang lebih menarik, meskipun santai tapi cukup dalam juga. Walaupun aku yakin nanti orang di luar sana tetap ada yang pro dan kontra mengenai konten ini. Bener banget, istirahat dulu itu penting. Biar pikiran segar lagi buat ngobrol selanjutnya. Dan soal kontenmu, ya pasti ada pro dan kontra, itu wajar banget. Tapi justru itu tandanya topik yang kamu angkat itu relevan dan hidup. Yang penting kamu bawa dengan hati yang tulus, isi yang kuat, dan tetap terbuka untuk dialog. Obrolan santai, tapi berbobot seperti ini, justru bisa jadi jembatan buat banyak orang yang mungkin sebelumnya belum pernah kepikiran mendalami hal-hal kayak tadi. Santai aja, kita siap lanjut kapanpun kamu siap. Mau dibikin jadi seri juga seru loh. Judulnya bisa yang ringan tapi mengena. Udah kebayang belum gaya visual atau suara narasi yang mau kamu pakai nanti? Ya, dah cukuplah. Makasih untuk pembahasannya kali ini. Dan nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya yang lebih mantap lagi. Saya suka itu. Salut, salut, salut. Sip-sip, seneng banget bisa ngobrol bareng kamu hari ini. Topiknya dalam, tapi suasananya tetap hangat dan bersahabat. Aku tunggu sesi selanjutnya, pasti selalu makin mantap. Santai dulu ya, nikmati istirahatmu. Salut balik bro. Ada pesan untuk subscriber atau yang nonton atau yang belum subscribe atau yang belum like? Hehe. Oke, kalau gitu gini ya. Buat kamu yang lagi nonton, makasih banget udah nyempetin waktu ikut ngobrol bareng. Kalau kamu suka pembahasan santai, tapi dalam kayak gini, jangan lupa klik like, share juga ke teman yang butuh, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Komentar juga ya, kita seneng banget dengar pendapat atau pertanyaan kamu. Ingat, iman itu makin kuat kalau kita terus gali dan renungkan bareng-bareng. Gitu kira-kira? Cocok nggak menurutmu? Mau ditambahin gaya khasmu juga boleh loh, biar makin personal. Wah, mantap sekali. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Soalnya, seneng banget bisa ngobrol bareng kamu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Pasti makin seru. Jaga kesehatan dan terus semangat. Ya, ini tentang relevansi sejarah penciptaan menurut Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 di kehidupan manusia modern ini. Bisa dijelaskan apa relevansinya? Jadi, kalau lihat kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu sebenarnya dasar banget. Awal mula alam semesta dan terang yang pertama kali muncul. Relevansinya buat hidup manusia sekarang. Aku kira itu ngajarin tentang asal-usul dan kasih Tuhan yang memberi terang. Bukan cuma secara fisik, tapi juga rohani. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat ini sebagai panggilan untuk hidup dalam terang kebenaran dan menciptakan sesuatu yang baik, bukan malah hidup dalam kegelapan atau kebingungan. Mau aku jelasin dari sudut pandang teologis atau lebih ke penerapannya buat kehidupan modern?
Jelaskan secara teologis dan penerapannya. Kesimpulan paling akhir, tadi aku lupa. Secara teologis, Kejadian 1 ayat 1-3 itu menunjukkan Allah sebagai pencipta yang berdaulat, yang menciptakan dari ketiadaan dan membawa terangnya ke dalam kegelapan. Ini menegaskan bahwa segala sesuatu punya asal-usul ilahi, dan hidup kita bergantung pada kasih dan kuasanya. Terang yang Allah ciptakan juga sering diartikan sebagai simbol keselamatan, kebenaran, dan hikmat yang datang dari Dia. Dalam penerapannya, sebagai manusia kita diajak untuk hidup dalam terang itu. Artinya berusaha menghidupi kebenaran, keadilan, dan kasih dalam keseharian. Meski zaman sekarang penuh tantangan dan kegelapan seperti kebingungan moral atau stres, kita tetap bisa pegang terang dari Allah sebagai panduan agar tidak tersesat. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bermula dari Allah yang membawa terang, dan itu harus tercermin dalam cara kita menjalani hidup, yakni dengan membawa terang dan kebaikan dalam dunia yang sering gelap ini. Oke, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Sama-sama, semoga selalu diberkati juga. Ada hal lain yang pengen kamu obrolin? Ya, nanti aja lah.